Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu, kalau lebih dari 90% penonton Jago Ngora, belum subscribe. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Biar admin lebih semangat upload videonya. Di episode sebelumnya, menceritakan Suhua, yang meminta saran kepada Gu Qinfeng, untuk memperbaiki kesalahan kecil, pada lagu Blue Flower miliknya. Tapi Gu Qinfeng menolaknya, dan hanya mau memperbaikinya asalkan Suhua bersedia, untuk menjadi pembantunya, selama beberapa hari. Cerita berlanjut, Gu Qinfeng bertanya kepada Huode, kapan aku menggodanya, aku hanya memberikan penawaran kepadanya. Huode menjawab, jangan berpikir, bahwa aku ini tidak tahu, bahwa kau sedang menggodanya sekarang. Nak Gu, dia gadis yang baik, untuk apa kau melakukan ini? Dengan senyum sinis di wajahnya, Gu Qinfeng balik bertanya. Kau bilang, dia adalah gadis yang baik. Aku tidak tahu, apakah gadis ini adalah gadis yang baik, dan aku juga tidak mau tahu. Aku suka menggoda seseorang, ketika aku sedang bosan. Terlalu sibuk bagiku, dengan menggoda gadis yang begitu rumit. Huode kembali bertanya, apa yang ingin kau lakukan, dengan gadis ini? Gu Qinfeng menjawab, menurutmu, apa gadis itu adalah gadis yang baik? Dia tahu lebih banyak dari dirimu, bisa juga dilihat dari sorot matanya, bahwa dia mengetahui sesuatu, dan gadis ini ingin menyelidikiku. Jika aku tidak memberinya sedikit pelajaran, di masa depan nanti, dia pasti akan selalu menggangguku. Huode bertanya, jika dia menyelidikimu, biarkan saja dia menyelidikinya. Bukankah kau mengatakan, bahwa, selama kau tidak mengatakannya sendiri, tidak ada yang bisa mengetahui, tentang dirimu dengan detail? Gu Qinfeng menjawab, apakah kau pikir, latar belakangku hanyalah pendosa, dari dunia immortal, dan Raja Qi Xiao? Aku tidak pernah peduli, tentang identitas itu. Aku juga tidak peduli, untuk dikenal sebagai apa. Terlebih lagi, detail dari garis keturunan gadis kecil ini, lebih rumit dari yang aku bayangkan. Aku tidak pernah suka, berurusan dengannya. Tetapi, jika dia bersikeras untuk melakukannya, aku tidak keberatan, untuk membersihkannya. Ucap Gu Qinfeng dengan senyum sinis di wajahnya. Huode berkata, yah, menurutku, Suhua adalah gadis yang baik, jadi kau jangan pernah berniat, untuk menodainya. Gu Qinfeng menjawab, aku katakan kepadamu Huode, aku tidak menyangka, kau akan terus membela gadis ini, apakah kau menyukai gadis kecil ini? Huode menjawab, tentu saja tidak, Nak Gu, kenapa kau bicara omong kosong seperti itu? Gu Qinfeng bertanya, jika kau tidak menyukainya, kenapa kau terus mengatakan, bahwa dia adalah gadis yang baik? Ayolah, jika kau benar-benar menyukainya, beritahu aku akan mendapatkannya untukmu. Bagaimana kalau kau menjadikan dia sebagai pasangan Daomu? Tidak masalah. Apakah dia setuju atau tidak? Ucap Gu Qinfeng, yang terus menggoda Huode. Huode hanya diam saja, dan mengabaikan Gu Qinfeng, yang terus menggodanya. Kemudian, Gu Qinfeng kembali berkata, selama kau setuju, aku pasti akan mengaturnya untukmu. Huode menjawab, bajingan kau, peri Suhua pernah menolongku, beberapa tahun yang lalu. Ketika mereka tinggal di Cina Barat Laut, mereka pernah menyelamatkan nyawaku. Bisakah kau menghargai diriku ini, dan bisakah kau tidak bersikap keras, kepada gadis ini demi diriku? Gu Qinfeng bertanya, apakah benar, pernah terjadi hal seperti itu? Atau apakah, kau sedang berbohong saja kepadaku, agar aku tidak menggodanya? Huode menjawab, apakah aku pernah berbohong padamu? Beberapa tahun yang lalu, jika bukan karena peri Suhua, kehidupanku ini akan sangat sulit. Sekte Yunxia kita pasti sudah dimusnahkan, jadi, jangan keras kepada gadis itu, ini adalah cara, untuk menyelamatkan wajahku. Sambil meregangkan persendiannya, Gu Qinfeng berkata, Huode, tidak sulit melakukan ini, demi dirimu. Wajah Qian San sudah sangat marah, melihat Gu Qinfeng yang kembali berkata. Tapi intinya, bukan karena aku ingin mempermalukannya, tapi gadis inilah, yang ingin mempermalukan dirinya sendiri. Gu Qinfeng bertanya kepada Suhua, bagaimana, kakak, jika kau tertarik, kau bisa mempertimbangkannya, kau tidak perlu terburu-buru. Aku bisa menunggu perlahan, dan beritahu aku, ketika kau sudah mempertimbangkannya.
Su Hua pun sangat kesal, karena Gu Qinfeng terus mempermalukan dirinya, dengan menyuruhnya untuk menjadi pembantu, selama beberapa hari. Aku benar-benar ingin bergegas maju, dan memberi pelajaran, kepada pria arogan ini. Tetapi aku tidak bisa bertindak gegabah, karena benar-benar belum pasti. Apakah pria di depanku ini, benar-benar memiliki kemampuan, atau dia hanya menggertak, ucap Su Hua di dalam hati. Kemudian, Su Hua berkata, "Baiklah, Tuan Muda Qian, aku akan menjawabnya. Tapi sebelumnya, jika kau tidak dapat menunjukkan kekurangan di lagu Blue Flowers, aku tidak akan memaafkanmu, karena bersikap kasar kepadaku." Huode pun berkeringat dingin, karena Su Hua malah menyetujui permintaan dari Gu Qinfeng. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Kau lihat, bukan karena aku yang mencoba mempermalukannya, tapi malah dia sendiri yang ingin mempermalukan dirinya sendiri." Kemudian, Huode maju ke hadapan Gu Qinfeng, lalu berkata, "Diamlah kau, pergilah dari sini. Peri Su Hua, Nak Gu hanya bercanda denganmu. Aku harap kau tidak menganggapnya dengan serius." Su Jintong menyela pembicaraan, kemudian bertanya, "Bercanda katamu, apakah itu hanya lelucon? Apakah dia bercanda dengan mengatakan hal seperti itu?" Bai Han Fei menambahkan, "Tidak menghormati Peri Su Hua, menghujat Peri Su Hua, kau pikir itu hanya lelucon?" Situ Zeng bertanya, "Bukankah dia sombong? Bukankah dia mengatakan bahwa Blue Flower milik Peri Su Hua itu penuh dengan kekurangan? Biarkan saja dia untuk menunjukkannya." Chang Tianrui yang juga kesal, juga berkata, "Peri Su Hua telah membuatnya sangat jelas. Jika dia tidak bisa menunjukkannya hari ini, dia tidak akan pernah memaafkannya. Dia harus berlutut dan meminta maaf." Sambil menunjuk ke arah wajah dari Gu Qinfeng, mereka berkata, "Terlalu ringan, jika hanya berlutut dan meminta maaf. Dia berani menghujat Peri Su Hua, lebih baik kita membunuhnya saja, karena dia pantas mati." Huode berkata, "Apakah kalian benar-benar berpikir kalian membantu Peri Su Hua? Tapi nyatanya, kalian malah menyakiti hatinya. Peri Su Hua, aku mohon padamu, jangan berbicara tentang pengetahuan itu dengan Nak Gu," ucap Huode kepada Su Hua. Su Hua hanya diam saja, dan tidak langsung menjawab perkataan dari Huode. Kemudian, dia menatapnya dengan tajam, lalu bertanya, "Huode, apa maksudmu itu?" Huode balik bertanya, "Apakah maksud pertanyaanmu itu tentang jangan berbicara pengetahuan musik dengan Nak Gu?" Su Hua menjawab, "Bukan, apa maksudmu ketika kau mengatakan mereka hanya menyakitiku?" Huode pun langsung kebingungan, karena dirinya tidak mungkin menjawab dan mengatakan yang sebenarnya kepada Su Hua. Kemudian berkata, "Peri Su Hua, sejujurnya, Nak Gu sangat berbakat dalam ritme dan musik. Dan pemahamannya juga sangat tinggi. Jika dia mengatakan, ada yang salah dengan Blue Flower milikmu, maka, pasti ada yang salah. Aku tidak tega, melihatmu menjadi pelayan Nak Gu, jadi lupakan saja tawarannya." Mendengar perkataan dari Huode, Yeye dengan senyum sinis di wajahnya, bertanya, "Dia sangat berbakat, dan pemahaman musiknya sangat tinggi, katamu. Dia mengatakan, ada yang salah dengan Blue Flower, jadi pasti ada yang salah. Dia pikir dia siapa? Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai Raja Qi Xiao, yang memiliki keterampilan musik yang tidak tertandingi? Lelucon macam apa ini?" Gu Qinfeng bertanya, "Raja Qi Xiao katamu? Ouyang Ye, izinkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Aku ini jauh lebih kuat daripada Raja Qi Xiao." Tentu saja, Yeye menjadi sangat marah mendengar ucapan dari Gu Qinfeng. Kemudian berkata, "Kau pria yang sombong, kau bisa mati jika terus menyombongkan diri seperti ini." Tetua Huode, Gu Qinfeng adalah orang yang tidak tahu malu. Bagaimana bisa kau terus membelanya, padahal dia sedang mempermainkan kakak Su Hua? Ucap Yeye kepada Huode. Huode menjawab, "Gadis kecil, apa yang kau katakan itu tidaklah benar. Aku bukan membelanya, tapi hanya menghentikan niatnya untuk menjadikan Su Hua sebagai pembantunya." Dengan wajah yang kesal, Yeye berkata, "Kau jelas sedang membelanya, aku yakin kau sedang menutupi kebenaran." Dengan tatapan yang dingin, Huode menjawab, "Gadis kecil, kau terlalu banyak berpikir. Lelaki tua ini tidaklah sedang bercanda. Peri Su Hua, lelaki tua ini tidak bercanda denganmu, dan aku tidak sedang membelanya."
ucap Huode kepada Su Hua. Su Hua menjawab, Huode, terima kasih atas peringatannya. Jika lagu Blue Power itu cacat, seperti yang dikatakan Tuan Muda Qian, mengapa juga aku tidak melayaninya sebagai pelayan selama beberapa hari? Kemudian, Su Hua mengulurkan tangan kepada Gu Qinfeng, sambil berkata, Tuan Muda Qian, aku mohon, berikan aku saran. Sambil tersenyum, Gu Qinfeng berkata, Huode, kau melihatnya bukan? Jadi, jangan salahkan aku. Mental Huode langsung hancur, karena Su Hua malah menerima tawaran dari Gu Qinfeng. Kemudian berkata, baiklah, aku terlalu malas untuk mengurusnya. Dan aku juga terlalu malas untuk peduli. Peri Su Hua, apakah kau benar-benar yakin dengan keputusanmu ini? Ucap Huode bertanya kepada Su Hua. Su Hua menjawab, percayalah, aku benar-benar yakin dengan keputusanku ini. Dan aku katakan lagi, aku tidak akan memaafkan kekasaranmu kepadaku. Jika ternyata kau sengaja mempermainkanku, ucap Su Hua berkata kepada Gu Qinfeng. Karena merasa sudah yakin bahwa Su Hua akan kalah, Gu Qinfeng bertanya, apakah kau tahu apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang pelayan? Dengan wajah yang kesal, Su Hua menjawab, jika kau benar-benar dapat menunjukkan kekurangan dari Blue Flower, aku akan melayanimu seperti pelayan istana dari dinasti Xian. Bagaimana dengan itu? Gu Qinfeng berkata, pelayan istana dari dinasti Xian, bagus-bagus, aku suka itu. Baiklah kalau begitu, ayo pijat bahuku dulu, biarkan aku melihat teknik pijatanmu. Su Hua menjawab, kau belum menunjukkan kekurangan dari Blue Flower. Mengapa aku harus menjadi pelayanmu sekarang ini? Gu Qinfeng tertawa, kemudian menjawab, haha, kau terlalu bersemangat. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan gulungan yang berisi lagu Blue Flower dari penyimpanan dimensinya. Lalu berkata, aku sudah merevisi lagumu saat aku ada waktu luang. Kemudian, Gu Qinfeng melemparkan gulungan yang berisi lagu Blue Flower itu kepada Su Hua. Dan melanjutkan perkataannya, aku berikan ini padamu, jadi ambillah, dan periksalah. Su Hua pun menangkap kertas lagu yang dilemparkan oleh Gu Qinfeng itu. Untuk memastikan, apakah omongannya bukanlah sebuah bualan belaka. Su Hua berkata, tidak heran, Tuan Muda Qian begitu percaya diri. Ternyata, dia sudah memperbaikinya. Maka, biarkan aku untuk mengeceknya terlebih dahulu. Tiba-tiba, Huode berteriak dengan sangat keras, dan menghentikan Su Hua untuk mengecek lagu Blue Flower, yang sudah direvisi oleh Gu Qinfeng. Lalu berkata, peri Su Hua, tunggu dulu sebentar. Su Hua bingung dengan apa yang dimaksud oleh Huode. Kemudian bertanya, Huode, apa maksudmu itu? Gu Qinfeng juga bertanya, Huode, ada apa? Kenapa kau menghentikannya untuk memeriksa lagu yang sudah kurevisi itu? Huode berkata dengan keras, semuanya, waktu bersenang-senangnya sudah cukup. Bukankah kalian semua harus segera pergi dari sini? Dengan wajah kesal, Su Jintong bertanya, Huode, trik apa lagi yang sedang ingin kau mainkan? Chang Tianrui menambahkan, Huode, apa kau takut kebenaran tentang Gu Qinfeng akan segera terekspos? Si Tu Zeng juga bertanya, apakah kau takut dia akan dipermalukan dan tidak ingin dilihat oleh kami? Begitu juga dengan Bai Han Fei, yang sudah sangat kesal dengan sikap Gu Qinfeng. Dia bertanya, mengapa kami harus pergi dari sini? Kami harus melihat semuanya agar menjadi jelas. Huode menjawab, tidak ada alasan, hanya saja kalian sudah berada di Sekte Yunxia dan kalian tidak diundang ke sini. Oleh karena itu, bukannya kalian harus segera pergi. Su Jintong bertanya, kami di sini untuk menemani peri Su Hua, apakah kau sudah mengerti? Su Hua menyela pembicaraan, lalu berkata, terima kasih atas perhatian kalian semua, bagaimanapun juga, ini adalah Sekte Yunxia. Kalian tidak diundang di sini, maka kalian harus pergi untuk saat ini. Tuan Muda Su, Tuan Muda Chang, Tuan Muda Bai, silakan kembali terlebih dahulu. Chang Tianrui bertanya, peri Su Hua, Gu Qinfeng ini sangat kasar kepadamu. Mengapa kau harus peduli dengan kehormatannya? Su Hua menjawab, kembalilah terlebih dahulu semuanya, dalam 5 hari ini, aku akan ada di pertunjukan Taishuan. Dan kalian semua, dipersilahkan untuk hadir di sana.
Karena Suhua bersikeras, agar mereka pergi dari sana, si Tu Zeng berkata. Kalau begitu, demi menghormati peri Suhua, kami akan melepaskan orang itu hari ini. Melihat semua orang, yang diusir dari Sekte Yunxia, Jin Er berkata. Kakek Huode, tolong jangan usir kami dari sini, karena aku sangat ingin, melihat hasil revisi Kakak Qian. Huode menjawab, baiklah, karena aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, kepada kalian. Ketika aku menggerakkan energi spiritualku, aku akan membuka dan menutup sepenuhnya, formasi penjaga Sekte Yunxia. Sehingga, tidak ada orang luar, yang bisa melihatnya. Kesadaran ilahi juga dilarang, untuk masuk dan menjelajahinya. Kemudian, Huode pun mengaktifkan, kekai pelindung. Setelah mereka semua pergi dari sana, agar tidak ada orang luar, yang mengetahui, apa yang sedang terjadi, di dalam Sekte Yunxia. Yeye berkata, Tetua Huode, kau takut menjadi malu bukan, ketika hal ini terungkap. Kau tahu yang sebenarnya, tentang hal ini, mengapa juga, kau harus membual, dan melindungi Gu Qinfeng. Sambil rebahan di kursi santainya, Gu Qinfeng berkata, Huode, kau sungguh baik hati, kau benar-benar memikirkan orang lain. Yeye kembali menjadi kesal, mendengar perkataan dari Gu Qinfeng. Kemudian bertanya, Hei Gu Qinfeng, semuanya sudah terungkap, kenapa kau masih berpura-pura terus, sampai sekarang? Gu Qinfeng hanya diam saja, dan mengabaikan Yeye, yang marah kepadanya. Kemudian, Huode berkata, bagaimanapun, Nona Suhua adalah, peri yang terkenal di seluruh dunia. Dia akan mengadakan seminar, dalam beberapa hari ke depan. Jika orang lain melihatnya, sebagai pelayanmu, memijat bahumu dan kakimu, bagaimana kau bisa, membiarkan peri Suhua, mengadakan seminar lagi, di masa depan? Kita juga harus memikirkan, kebaikan semua orang. Ucap Huode menjawab Gu Qinfeng. Gu Qinfeng berkata, dia adalah gadis yang cantik, dan dia pernah menyelamatkanmu, dan kemudian kau menghormatinya. Bukankah begitu? Adapun seminar dan apapun itu, hanyalah omong kosong belaka. Huode menjadi kesal, kemudian berkata, Nak Gu, berhentilah bicara omong kosong. Suhua yang merasa bingung, kemudian bertanya, Huode, kau mengusir orang-orang, itu bukan karenanya, tapi karena diriku. Huode menjawab, Peri Suhua, bukankah aku baru saja mengatakan, bahwa kau akan mengadakan, seminar nanti? Jika seseorang melihatmu, memijat bahu dan kaki Nak Gu, itu akan mempengaruhi nama baikmu. Suhua tersenyum sinis, kemudian berkata, Hehe, aku benar-benar kaget, dengan apa yang kau katakan itu. Bagaimana bisa kau begitu yakin, bahwa Blue Flower milikku, penuh dengan kekurangan? Ucap Suhua bertanya kepada Huode, sambil membuka gulungan, lagu Blue Flower. Huode menjawab, Peri Suhua, kau lebih baik melihatnya lebih teliti, untuk kebaikanmu sendiri. Suhua mulai memeriksa lagu Blue Flower, sambil berkata dalam hati, struktur Blue Flower, yang dimodifikasi oleh Gu Qinfeng, tidak berubah. Melodi tidak berubah, dan bahkan ritme tidak berubah. Tetapi teknik, trik spiritual, dan kesadaran spiritual, yang terkandung dalam berbagai nada, semuanya telah berubah. Nada pertama, berjudul Interghost and Spring Comes, tekniknya menggunakan 3 teknik, seperti menggerakkan senar, dan mengunci jari, draft dan ritme. Teknik roh menggunakan 7 jenis taktik spiritual, seperti bunga dan daun, tanpa angin dan sebagainya. Kesadaran spiritual, digunakan untuk traksi. Setelah dimodifikasi oleh Gu Qinfeng, nadanya tidak berubah, masih Interghost and Spring Comes. Teknik ini telah menjadi jari bulan, jari pengunci, akord, dan teknik tanpa angin daun bunga. Dan kemudian, teknik berlari digunakan, bersama dengan teknik spiritual lainnya. Kemudian, Suhua tersentak, karena menyadari sesuatu, di dalam lagu Blue Flower miliknya. Dan kembali berkata dalam hati, nada kedua, nada ketiga, semua nada yang dimodifikasi oleh Gu Qinfeng. Semuanya berantakan, semuanya kacau, ejaannya berantakan. Tetapi nada-nada yang dia susun, lebih sederhana, sempurna dan misterius. Daripada lagu-lagu, yang aku kerjakan, dengan susah payah sebelumnya. Banyak fingering, spiritual, dan indera spiritual, tidak relevan. Tapi semuanya terhubung, karena Gu Qinfeng. Bukannya aku tidak memikirkannya, tetapi aku tidak pernah memikirkannya sama sekali.
Seperti tidak ada yang mau menghubungkan semut dengan tikus. Tidak akan terpikir untuk menghubungkan mawar dengan pemurnian. Tapi sekarang, menghubungkan teknik trik spiritual dan kesadaran spiritual yang berantakan ini bersama-sama, seperti menghubungkan semut dan tikus. Dan itu sangat cocok dengan Blue Flowers, lebih dari 70 nada, semuanya seperti ini. Bagaimana ini mungkin? Sungguh sangat menakjubkan. Ucap Suhua dalam hati, sambil merasa takjub. Guru Wenzu berkata, "Peri Suhua, bisakah orang tua ini melihatnya juga?" Guru Wenzu pun sangat terkejut, setelah memeriksa lagu Blue Flower, yang telah dimodifikasi oleh Gu Qinfeng. Kemudian, Guru Wenzu mengeluarkan kecapi dari penyimpanan dimensinya untuk memainkan lagu Blue Flower yang sudah dimodifikasi oleh Gu Qinfeng. Sambil membaca lirik dari lagu itu, Guru Wenzu pun mulai memainkan lagu Blue Flower tersebut. Yeye menjadi sangat kebingungan melihat ekspresi dari Suhua dan Guru Wenzu yang mulai memainkan lagu Blue Flower setelah dimodifikasi oleh Gu Qinfeng. Begitu juga dengan Jin Er yang tidak percaya bahwa lagu Blue Flower bisa menjadi sebagus ini. Meskipun lagu itu memanglah lagu yang bagus. Suhua, yang tadi meragukan kemampuan Gu Qinfeng, sekarang, wajahnya berubah menjadi pucat. Dan hanya terdiam, melihat Guru Wenzu, memainkan lagu miliknya. Kemudian, Guru Wenzu berkata, "Astaga, apakah ini benar-benar lagu Blue Flower, ciptaan dari peri Suhua?" Sambil tersenyum, Gu Qinfeng bertanya, "Bukankah kau sudah melihat teks lagunya, dan bagaimana dengan itu? Apakah hasil modifikasiku itu bisa memuaskanmu? Dan sekarang kau percaya bahwa aku tidak hanya bermulut besar, tetapi juga kemampuanku jauh di atasmu?" Dengan wajah yang malu dan mulai mengeluarkan keringat dingin, Suhua hanya terdiam tanpa bisa menjawab pertanyaan dari Gu Qinfeng. Setelah berpikir sejenak, Suhua pun berkata, "Hasilnya memang sempurna dan misterius, dan lebih cocok untuk dimainkan bagi pemula." Gu Qinfeng bertanya, "Kalau begitu, kenapa kau masih diam saja? Ayo, biarkan aku merasakan apa yang disebut keahlian pelayan dari istana dinasti Xianmu itu." Dengan wajah yang malu, Suhua pun kebingungan karena harus menepati janjinya untuk menjadi pelayan Gu Qinfeng selama beberapa hari. Setelah Suhua kalah dalam taruhannya, dan harus menjadi pelayan dari Gu Qinfeng selama beberapa hari, Huo De pun berkata, "Nak Gu, tolong lupakan saja itu." Sambil tersenyum, Gu Qinfeng menjawab, "Huo De, demi menghormatimu, aku sudah memberinya kesempatan, namun kakak Suhua bersikeras memintaku untuk menunjukkan kekurangan dari lagu Blue Flower. Jadi, kau jangan menyalahkan aku." Huo De pun langsung terdiam, dan tidak bisa mengatakan apapun lagi, karena semua yang dikatakan Gu Qinfeng itu benar. Dengan wajah yang kesal, Yeye berkata, "Gu Qinfeng, bukannya kau bertindak terlalu jauh? Bagaimana bisa kau membiarkan kakak Suhua menjadi pelayanmu?" Gu Qinfeng menjawab, "Kenapa tidak, Ouyang Ye? Aku telah mengatakannya sejak lama, bahwa aku tidak memiliki sifat yang mulia. Dan aku tidak ingin, dan tidak akan melakukan, tindakan menyelamatkan semua makhluk. Aku hanya seorang manusia biasa, hidup di dunia biasa, jadi tentu saja, aku tidak akan melakukannya. Karena, aku sudah menunjukkan kekurangan, dari lagu Blue Flower, kakakmu Suhua, berjanji untuk menjadi pelayanku, selama beberapa hari. Kau mendengarnya sendiri, dan aku tidak memaksanya bukan?" Yeye menjawab, "Tapi, kakak Suhua adalah utusan dari dinasti Immortal. Bagaimana dia bisa menjadi pelayanmu?" Gu Qinfeng menjawab, "Memangnya kenapa, jika dia adalah utusan dari dinasti Immortal? Apakah utusan dinasti Immortal memiliki dua kepala, lebih banyak daripada orang lain? Atau memiliki lebih banyak kaki, bisa melompat tinggi dari yang lain, atau melompat lebih jauh, apa yang membedakannya? Bisakah kau mengaku kalah saja, tanpa mengakuinya? Belum lagi, utusan dinasti Immortal, atau raja dari dinasti Immortal, sebenarnya, aku tidak peduli dengan masalah seperti itu." Yeye pun terdiam, mendengar perkataan dari Gu Qinfeng,
karena semua orang adalah sama di mata Gu Qinfeng. Tiba-tiba, Qiansan menyela pembicaraan, dan menerjang ke arah Gu Qinfeng, dengan wajah yang sangat marah. Kemudian berteriak, "Kau memang hanyalah orang yang gila." Wajah Gu Qinfeng pun berubah menjadi serius, melihat Qiansan, yang mengeluarkan energi spiritualnya. Qiansan pun, sudah hampir tiba ke tempat Gu Qinfeng, yang hanya berdiri saja di sana, tanpa berniat menghindar. Kemudian, Su Hua menghentikannya, sambil berkata, "Qiansan, apa yang kau lakukan, cepat hentikan." Qiansan pun langsung berhenti, lalu menjawab, "Nona, kenapa kau menyuruhku berhenti? Nona, orang ini terlalu sombong, jadi kita harus memberinya pelajaran." Sambil menunjuk wajah dari Gu Qinfeng, Qiansan melanjutkan perkataannya. "Nona, orang seperti ini harus diberi pelajaran, semakin kita mentolerirnya, semakin lancang dia." Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Gadis besar, aku setuju dengan apa yang kau katakan. Ada beberapa orang seperti itu, memang, semakin kau mentolerirnya, dia akan semakin lancang. Jadi aku setuju bahwa, untuk beberapa orang, dia harus diberi pelajaran." Su Hua pun memperhatikan Gu Qinfeng, yang melanjutkan perkataannya. Hanya dengan cara ini, dia akan tahu, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. "Bagaimana menurutmu, Nona Su Hua?" Su Hua menjawab, "Tuan Muda Qian, karena kita sudah sepakat sebelumnya, aku tentu tidak akan berbicara. Selain itu, lagu Blue Flower yang kau revisi, jadi lebih sederhana, lebih sempurna, dan misterius, daripada versi asli yang aku buat. Pada saat yang sama, ini juga lebih cocok untuk pemula. Aku sangat mengagumi, dan menghargainya. Aku akan mematuhi perjanjian, dan menjadi pelayanmu, selama beberapa hari." Sambil tersenyum, Gu Qinfeng menjawab, "Baiklah, jangan berbicara tentang hal lain lagi, segeralah kemari." Su Hua bertanya, "Apakah aku harus menjadi pelayanmu mulai sekarang?" Gu Qinfeng menjawab, "Tentu saja, mulai sekarang, kau harus menjadi pelayanku, selama beberapa hari ke depan. Aku mendengar bahwa, pelayan di dinasti Immortal, semuanya mempraktekkan teknik pijat yang sangat hebat. Apa namanya itu? Tampaknya, disebut pijatan jari refleksi. Aku sudah lama ingin melihat, para immortal yang berspesialisasi, dalam melayani. Hanya saja, aku belum punya kesempatan, sekarang, ada kesempatan bagus di depanku, tentu saja, aku ingin menikmatinya lebih awal." Su Hua menjawab, "Teknik pijatan jari refleksi, bukanlah teknik pijat. Ini adalah seni immortal medis, yang sangat kompleks. Dan seni immortal semacam ini, bukan untuk dinikmati orang. Apalagi, membuat orang menjadi birahi. Melainkan, seni immortal yang digunakan, untuk menyembuhkan luka. Ini dapat membuka semua pori-pori, titik akupuntur, meridian, bahkan purple mansion di seluruh tubuh, menyatu dengan alam, dan mencapai suasana puncak, yang tidak mementingkan diri sendiri." Gu Qinfeng berkata, "Justru karena itu, maka cepatlah, dan biarkan aku merasakannya." Wajah Su Hua pun menjadi malu, karena harus memijat Gu Qinfeng. Kemudian menjawab, "Baiklah, aku akan melakukannya." Kemudian, Su Hua pun mulai memijat Gu Qinfeng, menggunakan teknik pijatan jari refleksi. Gu Qinfeng pun menikmati pijatan dari Su Hua. Lalu berkata, "Tidak buruk, pijatanmu sangat enak, atau bagaimana mengatakannya, ini perasaan bahagia seperti para immortal, aku sangat menikmatinya. Menciptakan teknik pijatan semacam ini, sungguh benar-benar sangat nyaman." Melihat Su Hua, yang mulai memijat Gu Qinfeng, Guru Wenzu pun berkata dalam hati, "Aku tidak percaya, peri terkenal di dunia, memberikan pijatan kepada orang lain." Dengan wajah yang kesal, Qiansan pun berkata dalam hati, "Orang itu sangat kasar, aku tidak bisa menerimanya." Jin Er pun merasakan hal yang sama dengan mereka berdua, dan berkata dalam hati, "Kakak Su Hua benar-benar melakukannya, ini sungguh sulit dipercaya." Yeye yang sangat marah, karena Su Hua malah memijat Gu Qinfeng. Dia juga berkata dalam hati, "Aku ingin kakak Su Hua, untuk membalaskan dendamku." Tanpa diduga, alih-alih membalas dendam, dia malah memijat pria ini, "Aku sangat kesal." Berbeda dengan mereka semua yang kesal, dan tidak mempercayai hal ini, Su Hua malah berpikiran lain.
Lalu berkata dalam hati, mereka mungkin tidak mengetahuinya, aku menggunakan teknik pijat jari refleksi, sebenarnya, untuk menjelajahi tubuh sejati Gu Qinfeng. Meskipun hatiku tidak hanya malu, tapi juga menyesal, bahkan sangat marah, aku sangat ingin mengetahui, siapa pria ini sebenarnya. Hanya saja, tubuhnya ini tidak bisa dipercaya. Pori-pori Gu Qinfeng menyerap aura di sekitarnya secara otomatis, seolah-olah tubuh dan alam berada dalam harmoni yang sempurna. Benar-benar mustahil, ketika tubuh asli menyatu sempurna dengan alam, memang memungkinkan untuk menyerapnya secara otomatis. Tetapi hanya dapat dilakukan pada saat di ranah Yuan Ying. Aku belum pernah mendengar bahwa selain ranah Yuan Ying, pori-pori di sekitar tubuh dapat menyerapnya secara otomatis. Sementara itu, Gu Qinfeng terlihat sangat menikmati pijatan dari Su Hua. Su Hua pun melanjutkan perkataannya, ini hanya pori-pori biasa, dan tidak ada yang lain. Bagaimana bisa menyerap energi alam secara otomatis? Selain itu, pori-pori milik Gu Qinfeng tidak hanya dapat menyerap secara otomatis, tetapi seperti memiliki kehidupan. Perasaan ini seperti batu yang tidak hanya dapat berbicara, tetapi juga bernyanyi. Ini sedikit agak di luar nalar. Selain itu, meridian pada tubuhnya benar-benar kacau. Semua jenis meridian berantakan. Bagaimana bisa ada meridian kacau dan berantakan seperti ini? Karena aku tidak bisa menggunakan penglihatan spiritualku untuk menyelidikinya. Aku hanya bisa menyentuhnya dengan tangan, dan jelas, basis kultivasinya hanya di ranah Purple Mansion. Tetapi, titik akupuntur seluruh tubuhnya belum terbuka. Ini tidak akan berhasil, aku harus menggunakan penglihatan spiritualku untuk menyelidikinya secara detail. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, Kakak Su Hua, seharusnya kau hanya memijatku bukan? Kenapa kau malah menggunakan penglihatan spiritualmu? Su Hua menjawab, Tuan Muda Qian, maksudku seperti ini, pijat jari refleksi, menggunakan lebih banyak teknik untuk memijat meridian dan titik akupuntur. Aku menemukan bahwa meridianmu sangat kacau dan tidak ada titik akupuntur. Jadi aku ingin mencoba melihatnya dengan hati-hati. Dengan penglihatan spiritualku, aku benar-benar minta maaf. Gu Qinfeng hanya tersenyum saja mendengar jawaban dari Su Hua. Kemudian bertanya, "Oh, benarkah demikian? Kegagalanku membangun pondasi menyebabkan tubuhku mengalami keanehan, jadi inilah yang terjadi." Su Hua kembali berkata, "Kau harus membuka titik akupuntur untuk membuka Purple Mansion. Jika kau tidak memiliki titik akupuntur, bagaimana kau bisa membuka Purple Mansion?" Dengan santai, Gu Qinfeng menjawab. Saat itu terjadi kekacauan, dan itu tiba-tiba saja terbuka. Mendengar perkataan dari Gu Qinfeng, Huo De pun berkata dalam hati, "Apanya yang tiba-tiba terbuka? Aku masih ingat, kau mengatakan bahwa, selama kau ingin merubah meridian, seperti yang kau inginkan, serta akupuntur juga, kau bisa merubahnya juga, seperti yang kau inginkan. Keberadaanmu telah lama di luar nalar seorang kultivator. Peri Su Hua ingin sekali menyelidikimu, aku takut, dia akan ketakutan sampai mati olehmu, cepat atau lambat. Jika tidak, tidak akan ada sesuatu seperti ini, di dunia ini." Sambil membayangkan masa kejayaan Gu Qinfeng, Huo De melanjutkan perkataannya. Lebih baik naik ke 9 surga, untuk memahami rahasia surga, dan menjelajahi heksagram bumi. Daripada menyelidiki kesadaran spiritual Raja Cixiao. Walaupun dia memperbolehkannya untuk dijelajahi. Aku takut, kau malah menemukan sesuatu hal yang lebih menakutkan daripada kematian. Ketika Nakgu berkultivasi di dunia ini, setiap kali ranah kultivasinya meningkat, itu mengguncang dunia, dan banyak para iblis atau dewa terkejut. Saat dia mulai memadatkan Golden Orb, atau melahirkan Yuan Ying, yang melahap energi, atau menciptakan roh primordial, yang menutupi langit. Justru, karena kau hanya tahu sedikit, sehingga kau dapat berkultivasi dengan lebih tenang. Peri Su Hua, ketika kau tahu tentang situasi Nakgu, kau akan merasa bahwa Golden Orb yang telah kau kerjakan dengan sangat keras untuk dipadatkan hanyalah sebuah bola kaca di mata Nakgu. Jadi, sejak saat itu, aku tidak perlu repot-repot untuk melakukannya lagi. Yang disebut tidak ada akupuntur, meridian yang berantakan, terus permintaan kepada Peri Su Hua untuk menjadi pelayan.
adalah jebakan yang dibuat oleh anak ini, selangkah demi selangkah. Aku tidak ingin melihatnya jatuh kepada jebakan Nakgu, selangkah demi selangkah. Jebakannya sudah diatur, tetapi di depan Nakgu, aku tidak mudah untuk membujukmu. Ucap Huode dalam hati, sambil memperhatikan Suhua. Huode kembali berkata, sekarang, aku hanya berharap, peri Suhua akan berhenti di sini, dan tidak terjatuh lebih dalam. Jangan mengambil inisiatif, untuk mengusulkan menyelidiki, situasi tubuh Nakgu. Kemudian, Suhua berkata, jika tidak ada titik akupuntur, tidak mungkin untuk membuka Purple Mansion. Karena kau dapat membuka Purple Mansion, pasti akan ada titik akupuntur. Mungkin, titik akupuntur juga akan berubah, jika pondasinya gagal, dan titik akupuntur juga akan berubah. Tuan Muda Qian, kalau kau tidak keberatan, kau dapat membuka kesadaran spiritualmu, dan aku akan menggunakan indera spiritualku, untuk memasuki tubuhmu, dan membantumu melihat lebih dekat. Huode langsung menepuk jidatnya, mendengar Suhua, malah menawarkan diri, untuk menyelidiki Gu Qinfeng lebih jauh. Lalu berkata dalam hati, ini semua sudah berakhir, peri Suhua benar-benar bodoh, kepalaku sangat pusing sekali, memikirkan tindakannya itu. Kemudian, Gu Qinfeng menjawab Suhua, apakah hanya itu saja? Aku tidak punya pendapat, tapi... Mendengar Gu Qinfeng, yang menghentikan perkataannya, Suhua bertanya, tapi, apa maksudmu itu? Jelaskan padaku. Gu Qinfeng menjawab, ketika aku gagal membangun pondasi, tidak hanya tubuhku yang berubah, bahkan kesadaran spiritualku, juga berubah. Suhua kembali bertanya, kesadaran spiritualmu juga berubah katamu. Meskipun kegagalan membangun pondasi, akan menyebabkan, tubuh fisik berubah. Tetapi tidak mungkin, mempengaruhi kesadaran spiritual, sama sekali. Daging adalah daging, kesadaran spiritual, adalah kesadaran spiritual. Dan meskipun, ada hubungan antara keduanya, itu juga bisa menjadi kesadaran spiritual, yang mempengaruhi tubuh. Dan perubahan dalam tubuh, tidak dapat mempengaruhi, kesadaran spiritual. Gu Qinfeng malah terus menggoda Suhua, lalu berkata, adapun apa yang terjadi, aku tidak tahu apa itu, setelah gagal membangun pondasi, kesadaran spiritualku juga berubah. Suhua kembali bertanya, apanya yang telah berubah, bisakah kau menjelaskan kepadaku? Gu Qinfeng menjawab, aku juga tidak mengerti, itu berbahaya. Dulu, ketika aku melepaskan kesadaran spiritualku, dan membiarkan orang lain menyelidikinya, beberapa orang ada yang mati, dan juga terluka. Lalu, kesadaran spiritual mereka, juga hancur. Suhua pun terkejut, mendengar penjelasan dari Gu Qinfeng, kemudian berkata, rupanya begitu, sungguh sangat aneh. Melihat ada kesempatan, untuk menghentikan Suhua, dalam menyelidiki kesadaran milik Gu Qinfeng. Huode menyela pembicaraan, lalu berkata, itu benar, orang tua ini bisa menjadi saksinya. Peri Suhua, aku menyarankanmu, untuk tidak menyelidikinya, kalau tidak, itu akan berbahaya. Suhua menjawab, tidak masalah, aku tahu, batasan dari diriku sendiri. Melihat Suhua yang keras kepala, Huode kembali berkata, tidak, peri Suhua, ini bukan masalah proporsi, tapi ini sangatlah berbahaya. Suhua menjawab, Huode, terima kasih atas peringatannya, jangan khawatir, aku akan bertindak dengan hati-hati. Karena Suhua yang terus keras kepala, Huode pun, tidak bisa berkata apa-apa lagi kepadanya. Lalu berkata dalam hati, bertindak hati-hati katamu, Nakgu ingin bermain denganmu, jadi berhati-hatilah. Qiansan menambahkan, kesadaran spiritual Nona Suhua seluas lautan, kuat seperti batu, dia dapat melihat rahasia langit di atas, dan dia dapat memahami heksagram, di bawah. Tidak ada seorang pun di dunia ini, yang bisa mengguncang, kesadaran spiritualnya. Kemudian, Yeye bertanya, Tetua Huode, kau terlalu banyak berpikir, apakah kau tidak percaya, dengan kemampuan kakak Suhua? Kakak Suhua, adalah peri 9 surga, bahkan jika di dalam pikiran Gu Qinfeng, adalah lautan pedang dan api, dia tidak akan bisa, mengguncang kakak Suhua. Huode yang tidak tahu lagi harus berbuat apa, kemudian berkata, peri Suhua, kau ini, bagaimana lagi caranya, supaya kau mau mendengarkan, peringatan dariku. Suhua tetap saja, mengabaikan peringatan dari Huode, dan berkata, Tuan Muda Qian, tolong lepaskan kesadaran spiritualmu,
aku akan menggunakan indera spiritualku untuk menyelidikinya secara hati-hati. Kau dapat yakin bahwa, selama kau melepaskan kesadaran spiritualmu, pikiranmu tidak akan kenapa-napa. Gu Qinfeng menjawab, baiklah, tidak masalah, aku juga tidak punya pendapat tentang itu, tapi, jika ada masalah nanti, itu tidak ada hubungannya denganku. Ucap Gu Qinfeng, dengan tatapan yang tajam kepada Su Hua. Su Hua menjawab, jangan khawatir, itu akan baik-baik saja, percayalah padaku. Gu Qinfeng kembali berkata, baiklah, banyak orang yang takut kau tertipu, jika kakak Su Hua memintaku untuk tanggung jawab akan masalah ini. Pada saat itu, aku harus menyusahkan Guru Wenzu, dan semua orang di sini, sebagai saksi nanti. Guru Wenzu menjadi gugup, setelah mendengar perkataan dari Gu Qinfeng, yang akan meminta dirinya, dan juga yang lainnya menjadi saksi, apabila terjadi sesuatu kepada Su Hua. Yeye pun bingung, dengan perkataan dari Gu Qinfeng, kemudian berkata, hei, Gu Qinfeng, jangan perlakukan kami, seperti seorang penjahat, walaupun nanti kakak Su Hua dalam bahaya. Kakak Su Hua tidak akan menyusahkanmu, kau pikir, semua orang sama seperti dirimu. Gu Qinfeng pun tersenyum, kemudian menjawab, baiklah, hanya itu saja yang mau aku sampaikan, sekarang, ayo segera mulai. Su Hua berkata, baiklah, aku akan memulainya, jadi persiapkanlah dirimu. Kemudian, Su Hua pun langsung menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa ke dalam tubuh Gu Qinfeng. Dan akhirnya, kesadaran spiritual Su Hua pun berhasil memasuki ke dalam tubuh Gu Qinfeng. Setibanya di sana, Su Hua pun langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya, karena melebihi perkiraannya. Su Hua pun turun ke bawah, kemudian berkata, tempat apa ini, kenapa aku tidak pernah melihat kesadaran spiritual seperti ini sebelumnya? Belum lagi Purple Mansion, bahkan pondasinya, belum dieksplorasi. Itu lebih seperti ruang yang berbeda. Kemudian, Gu Qinfeng sedikit terkejut, karena Su Hua berkata, Tuan Muda Qian, apakah kau benar-benar melepaskan kesadaran spiritualmu? Gu Qinfeng menjawab, tentu saja, aku sudah melakukannya. Su Hua kembali berkata, tetapi, aku tidak bisa mendeteksi apa yang terjadi di dalam dirimu. Gu Qinfeng berkata, bukankah aku sudah memberitahumu, bahwa ketika aku gagal membangun pondasi, kesadaran spiritualku juga berubah, dan kau sekarang ada di sana. Dengan wajah yang kebingungan, Su Hua bertanya, apakah ini adalah kesadaran spiritualmu? Sama sekali tidak terasa seperti kesadaran spiritual, lebih seperti ruang yang misterius, dan apa benda merah gelap itu. Su Hua pun mendengarkan Gu Qinfeng, yang berkata, kakak Su Hua, hati-hati, kesadaran spiritualku sangat aneh. Su Hua menjawab, aku tahu, kau tidak perlu khawatir tentang diriku. Kemudian berkata dalam hati, tidak ada celah, dalam kesadaran spiritualnya, tidak ada celah sama sekali. Rasanya, seperti tiba-tiba jatuh ke dalam jurang yang tak berujung, tidak ada apa-apa di sini, tidak ada cara untuk memulainya. Benda merah tua itu, tampaknya sangat dekat, dan dapat disentuh. Tetapi, ketika benar-benar disentuh, itu sangat jauh. Kemudian, Su Hua bertanya kepada Gu Qinfeng, Tuan Muda Qian, apa yang ada di kesadaran spiritualmu ini? Gu Qinfeng menjawab, pertanyaan ini, awalnya, aku ingin menanyakannya kepadamu, aku juga ingin tahu, apa yang ada di kesadaran spiritualku ini. Kemudian, Yeye bertanya, hei, Gu Qinfeng, apakah kakak Su Hua menemukan sesuatu? Sambil memakan apel beracun, Gu Qinfeng menjawab, sebentar, aku melihatnya, aku sedang melihatnya. Yeye kembali bertanya, kenapa kau makan buah beracun ini sepanjang hari, apakah kau tidak takut keracunan? Gu Qinfeng menjawab, racun kecil menghidrasi tubuh, racun besar melukai tubuh. Lalu berkata dalam hati, sebenarnya, makan buah ini, tidak ada maksud lain. Ini murni aku ingin memakannya, karena, aku yatim piatu sejak kecil, dan aku tinggal sendiri, di Bukit Qian sejak kecil. Dan di Bukit Qian, bukit ini, penuh dengan jenis buah seperti ini, aku sering kelaparan, jadi aku sering memakan buah ini, untuk menghilangkan rasa laparku. Kembali lagi kepada Su Hua, yang masih berusaha, untuk menyelidiki kesadaran spiritual, milik Gu Qinfeng. Su Hua berkata dalam hati, menyebalkan, aku merasa, seperti lalat tanpa kepala, aku tidak tahu mengapa.
Perasaan yang tidak dapat dijelaskan, merayapi diriku. Semangat, kemauan, dan kesadaran, semuanya terpengaruh, dan tubuh juga mulai lemas, dan terasa panas. Benar sekali, ini adalah aura bunga albizia. Perasaan ini begitu kuat, saking kuatnya, sehingga tubuhku mulai berubah. Aku harus segera pergi, aku harus pergi, dari kesadaran spiritual orang ini, sebelum aku menjadi birahi. Ucap Suhua dengan wajah yang mulai birahi, akibat pengaruh dari bunga albizia, yang berada di kesadaran spiritual Gu Qinfeng. Suhua menjadi kebingungan, lalu berpikir, kesadaran ilahiku, tidak bisa ditarik keluar sama sekali, kenapa ini? Lalu bertanya kepada Gu Qinfeng, kenapa, kesadaran spiritualmu seperti ini? Suhua menjadi panik, karena tidak bisa menarik kembali, kesadaran spiritualnya, dan kembali bertanya. Tuan Muda Qian, kenapa kesadaran spiritualmu seperti ini, tolong jawab aku. Gu Qinfeng malah terlihat santai, dan balik bertanya. Oh, kakak Suhua, memangnya kenapa? Suhua menjawab, kenapa kesadaran ilahimu seperti ini, dan membuatku tidak bisa menarik, kesadaran ilahiku untuk keluar. Dengan senyum sinis di wajahnya, Gu Qinfeng menjawab. Aku tidak tahu, kakak, apa yang kau lakukan di dalam sana, aku juga berharap, kau bisa membantuku menyelidikinya. Tubuh Suhua pun gemetaran, karena berusaha menarik kesadaran spiritualnya, dari dalam tubuh Gu Qinfeng, tapi tidak bisa. Kemudian berkata, kau, mana mungkin kau tidak mengetahuinya? Melihat Suhua yang bersikap aneh, Yeye bertanya. Kakak Suhua, ada apa denganmu, kenapa wajahmu menjadi begitu merah? Dengan wajah yang sudah mulai birahi, Suhua menjawab. Aku baik-baik saja, kau tidak perlu khawatir. Lalu berkata dalam hati, kesadaran ilahi itu, seharusnya bisa bergerak dengan bebas. Tubuhku bisa bergerak, tetapi tidak bisa menggunakan kekuatan, bahkan aku tidak bisa, menarik kesadaran ilahiku keluar. Kalau dengan kemampuanku, tentu saja, aku tidak akan terpengaruh, oleh bunga albizia. Tetapi, kesadaran ilahiku tidak bisa kembali, dan aku tidak bisa, melakukan apapun untuk itu. Jin juga kebingungan, kemudian bertanya. Kakak Suhua, kenapa wajahmu menjadi merah? Qian San terkejut, dengan apa yang terjadi kepada Suhua. Kemudian bertanya, Nona, apa yang terjadi denganmu, kenapa wajahmu menjadi merah, dan sikapmu juga aneh? Sambil menahan birahinya, Suhua menjawab, kesadaran ilahiku, terperangkap di dalam sana, dan aku tidak bisa menariknya keluar. Qian San kembali terkejut, mendengar jawaban dari Suhua. Kemudian berkata, apa, bagaimana bisa itu terjadi? Lalu Qian San menghampiri Gu Qinfeng, lalu bertanya, Gu Qinfeng, apa yang telah kau lakukan, sehingga kesadaran ilahi Nona, tidak bisa ditarik kembali? Dengan santai, Gu Qinfeng menjawab, itu bukan urusanku, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Dengan wajah yang mulai panik, Qian San bertanya kepada Suhua, Nona, bagaimana bisa, kesadaran ilahimu bisa terperangkap, di dalam sana? Suhua menjawab, aku juga tidak tahu, bagaimana kesadaran ilahiku, bisa terperangkap di dalam sana. Qian San kembali terkejut, mendengar jawaban dari Suhua. Dan berkata dalam hati, wajah Nona terlihat panas dan lemah, wajahnya mulai berubah menjadi merah, dan nafasnya juga terengah-engah. Kemudian, Gu Qinfeng bertanya, kakak Suhua, apakah kau baik-baik saja? Mengapa, kesadaran ilahimu tidak bisa keluar? Aku sudah melepaskan kesadaran ilahiku, sesuai dengan perkataanmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang salah denganmu, sehingga kesadaran ilahimu, tidak bisa keluar dari sana? Sambil meminum tuaknya, Huode berkata dalam hati, lubang yang kau gali, yang membuat peri Suhua tersandung, selangkah demi selangkah. Dan kau biarkan, orang masuk ke dalam perangkap, dan sekarang, kau masih berpura-pura tidak tahu. Nakgu, kenapa kau bisa, tidak tahu malu seperti ini? Melihat penampilan peri Suhua, sepertinya dia terkena suatu energi, yang membuatnya birahi. Bagaimana bisa, anak ini melakukannya? Mungkinkah, Nakgu memberikan semacam energi, kepada kesadaran peri Suhua, saat di dalam kesadaran ilahinya? Selera anak ini sungguh semakin gila, ucap Huode sambil keheranan. Kemudian, Qian San, mengeluarkan energi spiritual di tangannya, sambil berkata, Nona, biarkan aku membantumu. Suhua menjawab, jangan gunakan mantra itu,
tapi bersihkan kesadaran ilahiku, dengan energi murni. Baiklah Nona, ucap Qian San, sambil mengeluarkan energi murni, untuk membantu Su Hua. Kemudian, Qian San mulai menyalurkan energi murni kepada Su Hua, yang kesadaran ilahinya terjebak di dalam tubuh Gu Qinfeng. Tiba-tiba, Su Hua terkejut, karena merasakan sesuatu yang aneh terjadi dalam kesadaran ilahinya. Kemudian berkata, ini buruk, energi murni yang diberikan Qian San tidak berpengaruh, dan itu tidak dapat dimurnikan sama sekali. Tidak hanya tidak bisa dimurnikan, tetapi juga membuat keinginan batinku semakin kuat. Su Hua pun mulai tidak bisa mengendalikan dirinya, dan berkata, tidak, itu akan terjadi seperti itu, jika hal ini terus dibiarkan. Melihat sikap Su Hua yang semakin aneh, Qian San bertanya kepada Gu Qinfeng. Apa yang telah kau lakukan kepada nona kami? Dengan senyum sinis di wajahnya, Gu Qinfeng menjawab. Gadis besar, apa maksudmu? Aku tidak melakukan apa-apa, dan aku tidak tahu apa-apa. Su Hua pun berpikir, aku harus memotong kesadaran ilahiku, meskipun itu akan membuat trauma pada kesadaran ilahiku. Tetapi tidak ada cara lain untuk bisa pergi sekarang. Jika tidak, apa yang nantinya akan terjadi akan sangat mengerikan. Kemudian, Su Hua terkejut, karena melihat tepi pikiran dari Gu Qinfeng, yang merupakan tujuan awalnya masuk ke sana. Dan melanjutkan perkataannya, perasaan ini, itu sudah menyentuh tepi pikiran dari Gu Qinfeng. Ini adalah kesempatan besar, tapi aku tidak dapat melanjutkan, untuk menyelidikinya. Aku harus keluar sekarang, dan menghindari kesadaran spiritualku terbakar. Kemudian, Su Hua pun berusaha memutus kesadaran ilahinya secara paksa, karena tidak memiliki pilihan lain. Meskipun itu akan membuat kesadaran ilahinya menjadi terluka dan trauma. Melihat Su Hua melakukan tindakan itu, Gu Qinfeng hanya tersenyum, dan berkata dalam hati, oh, apakah dia memaksa untuk keluar sendiri? Sungguh sangat menarik. Kemudian, Qian San bertanya, Nona, bagaimana dengan kesadaran ilahimu? Dengan wajah yang masih birahi, Su Hua menjawab, sekarang sudah tidak masalah, kau tidak perlu khawatir. Lalu berkata dalam hati, apa yang terjadi dengan kesadaran ilahi orang ini? Mengapa tidak ada batasnya? Apakah sebenarnya itu lubang merah gelap hitam yang ada di dalam? Mengapa kesadaran ilahiku diselimuti energi bunga albizia? Jika bukan karena kesempatan terakhir tadi, aku akan menyelidikinya lebih lanjut. Kemudian, Su Hua bertanya kepada Gu Qinfeng, apakah kau sudah tahu tentang semua ini? Sambil tersenyum, Gu Qinfeng menjawab, kakak Su Hua, bukankah sudah kubilang, kalau aku tidak tahu apa-apa tadi? Su Hua kembali berkata, mustahil kau tidak mengetahui apa-apa tentang yang terjadi di dalam tubuhmu itu. Gu Qinfeng menjawab, peri Su Hua, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Kenapa kau menyalahkanku? Ketika kau menyelidiki sebelumnya, aku sudah memberitahumu dengan jelas bahwa ketika aku gagal membangun pondasi, kesadaran spiritualku berubah, dan itu sangat aneh. Seseorang pernah menyelidiki pikiranku, dan orang-orang itu mati. Dan Huode menyarankanmu untuk tidak menyelidikinya, tetapi kau tidak mau mendengarkannya. Kau malah menyelidikinya, dan kau mengatakan bahwa kau tahu batasan dirimu, dan juga meyakinkanku untuk memperbolehkannya. Mengapa sekarang kau malah menyalahkanku? Lalu, Gu Qinfeng menunjuk ke arah Qian San, dan melanjutkan perkataannya. Dan gadis besar ini juga mengatakan bahwa kesadaran ilahimu seluas lautan, dan kuat seperti batu. Kau dapat memata-matai rahasia langit di atas, dan juga dapat memahami heksagram di bawah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengguncang kesadaran ilahimu. Aku pikir semua yang dikatakannya itu benar. Terus, Ouyang Ye juga mengatakan, kau dulu adalah peri 9 surga, bahkan jika itu adalah gunung pedang dan lautan api, itu tidak dapat membuatmu takut sedikit pun. Yeye hanya terdiam, mendengar perkataan Gu Qinfeng, yang menyinggung dirinya. Kemudian, Su Hua bertanya, apakah kau sudah tahu, bahwa kesadaranku akan terjebak di sana? Sambil meminum tuak sirup marjan, Gu Qinfeng menjawab, peri Su Hua, apa maksudmu? Bukankah seharusnya, saat kau terjebak ke dalam masalah, kau tidak boleh menyalahkanku? Kita sudah sepakat sebelumnya, jika kau memiliki masalah,
kau tidak bisa menyalahkanku. Kau mengatakannya sendiri, dan kakak Fei Yue, dan juga Guru Wenzu, semuanya bisa membuktikannya untukku. Ucap Gu Qinfeng sambil menunjuk ke Guru Wenzu. Su Hua pun berpikir, sangat tidak mungkin, bagi seseorang yang tidak bereinkarnasi, untuk memahami metode dewa, yang begitu aneh. Ditambah dengan guncangan jiwa, dan keributan barusan, aku harus menjadi tempat, untuk mengatur nafasku secepat mungkin. Kemudian, Su Hua berkata, pikiranku terpengaruh, selama penyelidikan barusan. Jadi aku harus kembali, untuk mengatur nafas. Pertama-tama, aku harus mengucapkan selamat tinggal. Dengan senyum sinis di wajahnya, Gu Qinfeng berkata, Peri Su Hua, tunggu dulu. Kau dapat mengatur nafasmu, di Sekte Yunxia. Setelah kau menyesuaikan nafasmu, aku akan membiarkanmu, untuk menjelajahinya kembali. Su Hua yang sudah akan pergi pun berhenti, kemudian menjawab, tidak, terima kasih, lebih baik aku kembali, untuk mengatur nafasku. Gu Qinfeng kembali berkata, sungguh memalukan, dan aku mengandalkanmu, untuk memberitahuku, apa yang terjadi, dengan kesadaran ilahiku. Dengan senyum penuh kepalsuan, Su Hua menjawab, hehe, tidak, kami akan pergi sekarang, dan kami akan mengunjungimu lagi, di masa depan. Kemudian, Su Hua dan Qian San pun pergi dari sana, menggunakan, jurus langkah bayangan milik mereka, setelah berpamitan kepada Gu Qinfeng. Setelah mereka pergi, Huo De bertanya, Nak Gu, apakah kau mengacaukan, kesadaran ilahi Peri Su Hua dengan hal itu? Gu Qinfeng balik bertanya, memangnya, apa yang telah aku lakukan kepadanya? Huo De menjawab, Nak Gu, jangan pikir aku tidak tahu, pasti kau menggunakan hal itu, kepadanya. Gu Qinfeng berkata, diamlah, jangan banyak tanya. Huo De kembali bertanya, jika kau tidak melakukan perbuatan seperti itu, bagaimana mungkin Peri Su Hua bisa tersandung? Pasti kau memberikannya, saat dia berada di sana. Gu Qinfeng balik bertanya, Huo De, apakah aku terlihat seperti itu, di matamu? Maksudmu delusi pikiran, masih perlukah aku, untuk melakukannya? Huo De menjawab, karena kau tidak melakukannya, bagaimana mungkin, Peri Su Hua menjadi seperti itu? Dengan tatapan yang tajam, Gu Qinfeng berkata, aku berniat akan melenyapkan kesadarannya, atau merusak kesadaran spiritualnya. Huo De menjadi kesal, mendengar perkataan Gu Qinfeng. Kemudian berkata, aku katakan kepadamu, bahwa kau terlalu kejam. Dan Peri Su Hua pun, tidak terlalu peduli denganmu. Adapun kau, selain itu, mereka bahkan menyelamatkan hidupku. Gu Qinfeng menjawab, tidak perlu berteriak seperti itu, kau membuat telingaku sakit. Karena dia pernah menyelamatkan nyawamu, jadi aku tidak melakukan itu. Aku hanya menghukumnya, dengan bunga albizia, agar dia memiliki ingatan yang panjang, dan tidak mengusikku di masa depan. Dan dia tidak menyelidikiku lagi, secara membabi buta di kemudian hari. Huo De menjawab, lagi pula, Peri Su Hua adalah seorang gadis, jadi tidak pantas bagimu, untuk melakukan itu. Aku bertanya kepadamu, Nak Gu, sejak kapan kau, menjadi begitu tidak tahu malu? Gu Qinfeng menjawab, aku tidak pernah menyukai, orang seperti dia. Jadi hari ini, aku menghukumnya seperti itu, hanya karena aku menghargaimu. Jika tidak, aku pasti akan menghapus kesadaran ilahinya, terlebih dahulu. Huo De bertanya, aku hanya ingin tahu, bagaimana Peri Su Hua memprovokasimu. Bahkan jika dia seorang immortal, kau tidak perlu melakukan ini bukan? Gu Qinfeng menjawab, dia lebih dari sekedar peri, di atas 9 surga. Karena, sepertinya aku merasa, pernah mengenal dia di masa lalu. Huo De kembali bertanya, oh, apa maksud dari perkataanmu itu, aku tidak mengerti sama sekali. Gu Qinfeng menjawab, Huo De, ada beberapa hal, yang tidak dapat kau ceritakan, tanpa kontak fisik. Keberadaannya sangat rumit, dan mungkin ada beberapa jalan, di belakangnya. Ada yang immortal, Buddha, dan mungkin ada beberapa jalan kuno, yang mungkin lebih rumit lagi. Orang-orang seperti ini, aku selalu menghindarinya. Huo De bertanya, apakah ada orang di dunia ini, yang tidak bisa diprovokasi olehmu? Kalau benar ada, ini sungguh langka sekali. Gu Qinfeng menjawab, bukannya tidak ada, yang tidak bisa aku provokasi. Cuman, itu terlalu merepotkan. Huo De kembali bertanya, itu masalah buatmu, apakah itu sangat merepotkan bagimu, sehingga kau menghindarinya?
Gu Qinfeng menjawab, biarkan aku memberitahumu tentang ini. Jika aku membunuhnya sekarang, akan ada penghakiman di langit dengan segera setelah kematiannya. Dan ada lebih dari satu, setidaknya ada 3, di samping itu, berbagai cara penghakiman yang mengerikan, juga akan menembus penghalang dunia, dan datang kepadaku. Huode terkejut, mendengar Gu Qinfeng mengatakan itu, kemudian bertanya, Nak Gu, bukannya itu terlalu berlebihan? Sambil mengilustrasikannya, Gu Qinfeng menjawab, aku tidak berbohong, ada 3000 jalan, dan hukum tanpa akhir. 3000 dao telah berjuang secara terbuka, dan diam-diam sejak zaman kuno. Setelah bencana, asal-muasal terlahir kembali, dan hal yang sama berlaku untuk 3000 dao itu. Berbagai dao telah disiapkan, jauh sebelum bencana. Huode kebingungan, kemudian bertanya, apakah maksudmu, peri Suhua adalah orang yang harus dirampok? Pilih-pilih orang yang harus dirampok, setelah bencana, orang-orang ini akan muncul, sesuai kebutuhan zaman. Semua jenis dewa dan dekrit, juga berasal dari ini. Gu Qinfeng menjawab, dia tidak termasuk, identitasnya lebih rumit daripada orang yang harus dirampok. Kau tidak perlu bertanya kepadaku, aku juga tidak tahu, tapi nafas Buddha di tubuhnya, cukup aneh. Huode kembali bertanya, cukup aneh, apa maksudmu itu? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Gu Qinfeng menjawab, sebagai seorang Buddha, dia suka melakukan sesuatu, untuk menyelamatkan penderitaan, dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Huode kembali bertanya, bukankah kau akan mengatakan, bahwa akan ada bencana lagi, di dunia ini? Gu Qinfeng menjawab, hal semacam ini sulit untuk dikatakan, lagi pula, asal mula dunia terlahir kembali. 3 dao utama juga berkembang, dan semua hukum tidak stabil. Sekarang takdir belum muncul, begitu takdir muncul, itu pasti akan menjadi berantakan. Dan kemudian, akan ada badai yang bergejolak, semua jenis dekrit, semua jenis keberuntungan, ditambah banyak orang yang berinkarnasi. Ada banyak jenius yang akan lahir, untuk bersaing. Apalagi, dunia ini sudah kacau, dan seluruh dunia akan berada, dalam kekacauan yang lebih besar. Era lama akan berakhir, dan era baru segera dimulai. Pasti ada pembaruan, yang selalu terjadi di dunia ini. Huode yang mulai ketakutan, kemudian bertanya, apa era baru, yang akan datang itu? Gu Qinfeng menjawab, apa maksudmu, kau harus menanyakan pertanyaan itu, kepada Suhua. Keberadaannya di dunia ini, mengharuskan dia menyelesaikan masalah ini. Huode menjadi bingung, karena Gu Qinfeng malah menyuruhnya, untuk menanyakan kepada Suhua. Yang tentu saja, dia segan untuk melakukannya. Gu Qinfeng kembali berkata, jangan khawatir, tidak satu pun dari 3000 dao, yang vegetarian. Mereka semua tahu pentingnya dunia, dan bahkan lebih penting lagi, tentang pentingnya, keberadaan manusia. Tanpa dunia, tanpa manusia, mereka hanyalah bulu burung. Pernahkah kau mendengar ini? Dewa memiliki pengaturan sendiri, orang-orang telah membuat persiapan untuk bencana. Sambil melihat ke arah Gu Qinfeng, dan Huode, Yeye berkata, apa yang sedang mereka berdua, gumamkan itu. Bibi Yue, yang baru kembali dari kamar kecil, menjawab, aku juga tidak tahu, apa yang mereka bicarakan itu. Gu Qinfeng kembali berkata, langit tidak bisa runtuh, dan bahkan jika runtuh, akan ada orang tinggi yang menopangnya. Jadi, meletakkan hatimu di perutmu, seperti hal yang tidak akan bisa terjadi. Huode menjawab, orang tua ini tidak takut lagi, aku takut akan kehidupan yang buruk. Namun Nak Gu, apakah ada yang salah denganmu di sini? Gu Qinfeng menjawab, aku orang yang berdosa, apa yang bisa terjadi kepadaku? Huode kembali bertanya, maka, kalau begitu, kau tidak harus merebut takdir apapun bukan? Gu Qinfeng menjawab, itu omong kosong, bahkan jika itu masih di depanku, aku tidak akan melihatnya. Tapi, aku tidak tahan, seseorang benar-benar mendorongku. Ucap Gu Qinfeng sambil minum tuak sirup marjan. Huode kembali bertanya, sial, bukankah kau terlalu malu, dasar orang-orang bodoh? Itu akan memaksakan takdir padamu, dan selain itu, kau telah diadili oleh dewa, bukankah itu kejahatan kecil? Itu dosa dewa, kalau dipaksakan, bukankah berarti melawan dewa, siapa yang berani melawan dewa? Gu Qinfeng menjawab, jangan katakan dewa, bajingan itu memiliki banyak musuh, dia selalu dikenal sebagai penguasa Dao. Dan Dao yang lain, pasti tidak akan menerimanya.
Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku menunggu, sampai asal-usul langit dan bumi, terlahir kembali. Siapa yang tidak ingin menusuk dewa, jika dia menusuknya, maka, dia akan menjadi penguasa di era ini. Kuode menjawab, itu cukup rasional, aku ingat, kau bilang, kau tampaknya telah ditargetkan, dan telah dijebak oleh mereka, benarkah itu? Gu Qinfeng menjawab, ya, itu benar, jadi aku tidak punya pilihan lain, selain menghadapi mereka, karena aku tidak berniat melarikan diri. Kuode kembali bertanya, jadi, apa yang akan kau lakukan dengan itu? Gu Qinfeng menjawab, apa yang harus aku lakukan, Kuode, sepertinya kami memutuskan, untuk mencuci tangan di baskom emas. Aku tidak ingin melemparnya lagi, jika seseorang bersikeras mendorong, aku akan masuk ke kapalnya, aku akan membalikkan perahu untuknya. Siapapun yang mendorongku, aku akan membalikkan perahunya. Jika dia benar-benar membuatku kesal, aku akan mendorongnya keluar dari perahu, dan aku akan menjadi kaptennya. Ngomong-ngomong, peri Suhua juga telah pergi, dan berbagai sekte yang datang kemari, juga telah pergi. Kalian berdua, bisa pergi juga bukan? Ucap Gu Qinfeng, bertanya kepada Yeye dan bibinya. Dengan wajah yang kesal, Yeye menjawab, Gu Qinfeng, kenapa kau begitu sembrono, kau meremehkan, dan menggoda kakak Suhua? Gu Qinfeng mengabaikan perkataan dari Yeye, dan kembali berkata, baiklah, aku ingin beristirahat sekarang, sampai jumpa. Terserah kalian, mau tetap di sini atau pergi. Yeye menjawab, kali ini, kakak Suhua tidak memberimu pelajaran, keberuntungan masih ada di pihakmu, kau tunggu saja nanti. Ucap Yeye dengan sangat kesal. Cerita berlanjut. Mereka semua pun kembali ke Yipin Villa, setelah tujuan awal mereka datang ke Sekte Yunxia, gagal total. Yaitu, balas dendam kepada Gu Qinfeng, karena malah terjebak ke dalam permainan dari Gu Qinfeng. Di dalam sana, terlihat ada seseorang yang sedang berkultivasi, dan mengeluarkan energi spiritualnya, kemudian, ceritanya bersambung.